Kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai hakikat ospek mahasiswa baru. Simak terus. Kembali lagi di Sekolah Rakyat TV, masih bersama saya Mas Pur. Hakikat ospek bagi mahasiswa baru. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar ospek itu apa bla bla bla, tapi kajian kali ini mengenai ini. Nah, ospek itu identik dengan seragam hitam bawah, atasnya putih. Entah kalau ada di kampus lain yang tidak memakai baju seperti itu, ya saya tak tahu. Yang jelas identiknya atas putih, bawah hitam. Ada orang yang dulu mengatakan ke saya, mudah-mudahan ini juga menjadi pahala buat beliaunya. Hitam dan putih itu melambangkan dua sisi nilai moral, jadi ada sisi baik dan buruk. Nah, maknanya apa bagi mahasiswa baru? Kamu itu dibebani oleh sisi baik dan burukmu, baik setelah kamu diterima jadi mahasiswa, selama kuliah, lalu lulus, wisuda, dan bekerja. Maknanya apa? Kamu bisa menjadi putih dan bisa juga menjadi hitam sehitam-hitamnya seperti celanamu waktu ospek. Seperti itu ya. Nah, implikasinya apa? Simbolisasi hitam dan putih. Nah, kalau kita melihat fenomena yang terjadi sekarang ini, kan banyak orang yang tertipu masuk ke jalur hitam atau sisi buruk, atau yang secara moral universal itu perbuatan buruk. Contohnya korupsi. Nah, itu kan suatu sampel bahwasanya itu kan seluruh dunia akan setuju korupsi itu perbuatan buruk. Ketika ospek berarti itu adalah sisi hitamnya. Nah, aku pun heran, saya pun heran, kok bisa ada orang yang sudah tahu baik dan buruk, ini baik ini buruk, kok yo tega dia korupsi? Apakah dia lupa jati diri dia dulu saat kuliah, saat cupu, belum tahu apa-apa, belum tahu ini materi, misalnya yang kuliah ekonomi, ini ekonomi seperti ini cara menyusun proposal. Ketika dia masih belum tahu apa-apa, masih polos, begitu lulus bekerja jadi apapun jabatannya kok korupsi. Nah, itu kan sesuatu hal yang sangat aneh tapi wagu, orang bois kok tega seperti itu. Cobalah kalau kita melihat sejarah Wakil Presiden Muhammad Hatta, saya dari beberapa kisah yang saya dengar, kan kamu sudah tahu lah ya, dia mau beli sepatu mereknya Beli apa ya nek enggak salah, sampai beliau wafat dia enggak jadi beli itu karena nampaknya uangnya atau apanya itu lebih ke arah digunakan untuk keperluan rumah tangga dan dia menahan diri untuk tidak membelinya, seperti itu kurang lebih itu ya. Kalau kamu mikir jabatan beliau adalah wapres, orang nomor 2 di Indonesia, apa beli sepatu merek Beli, enggak iso, tingkes saja. Nah, tapi beliau enggak mau. Itu pun ditemukan kertas brosur iklannya itu selepas beliau meninggal, terselip di buku. Jadi di rumahnya Pak Hatta itu ada semacam perpustakaan pribadi. Nah, di dalamnya itu ketika dibuka, ada brosur sepatu Beli. Itu yang pertama, sampel ya. Lalu yang kedua, ketika putrinya, lupa namanya ya, nanti silahkan kamu cari sendiri putrinya. Nah, itu dia menulis surat pribadi, tapi dia menggunakan kertas yang bertulisan negara Indonesia. Kertas itu adalah kertas dinasnya Pak Hatta. Ditanya sama Pak Nduk, itu kamu menulis untuk kepentingan pribadi atau negara? Dijawab sama putrine,
pribadi Pak. Nah, opo jawabe Muhammad Hatta? Besok Dok, lain kali kalau mau menulis untuk kepentingan pribadi pakai kertas sendiri. No, iki Muhammad Hatta pakai bahasa Ndok, ini kelahiran Jawa iki Mas ya guys. Nggak, itu hanya mempermudah saya, logat saya saja. Jadi intinya satu lembar kertas saja Muhammad Hatta itu sangat berhati-hati dalam arti kepentingan dia pribadi, jangan pakai uang rakyat. Nah itu seperti itu. Jadi putihnya atas saat ospek, jangan cuma pas ospek, setelah kamu lulus jaga putihnya. Orang mentang-mentang aku pakai kopiah putih, ndak. Nggak sok ngalim, ndak. Saya cuma mengingatkan bahwasanya ya seperti itu adanya. Kesimpulannya apa Mas? Kesimpulannya ya kalau kita belajar dari sejarah, kan ada Muhammad Hatta, ada juga Ki Hajar Dewantara. Kalau kamu berkunjung ke Museum Sumpah Pemuda, itu ada quotes menarik. Dalam benak saya, apa-apa bla 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 bla, dia tidak mau mengkorupsi duit barang 1 rupiah pun apa berapa rupiah pun, dia tidak, dalam benaknya tidak terbesit sama sekali keinginan itu. Nah, pesan saya, kamu mahasiswa besok lulus wisuda tetap jaga keputihanmu, bukan keputihan perempuan loh ya, ini orientasi bahwasanya jaga hatimu untuk tetap dalam nilai moral yang baik, jangan yang buruk-buruk. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.